Bang. Tapi berbicara tentang tadi kata YouTuber ataupun vlogger tadi, sebelum jadi YouTuber tuh pasti dong ada Bang sesuatu hal kerjaan yang sebelum menjadi YouTuber ini ya Bang? Oh ada. Ada juga. Ada juga. Apa itu Bang? Tapi abang nggak percaya. Apa tuh Bang? Boleh lah Apa? kasih percayaan kita. Tapi kayaknya kalau abang ini yang ngomong kita selalu percaya. Iya, tuh. iya, Iyalah ya. Kalau di Medan itu bahasanya tukang becak bang. Tukang beca. Iya. Wak Iya. John pernah jadi tukang Tukang beca. beca. Iya bertahun-tahun. Mulai dari tahun berapa Iya, itu Wak John? dari tamat sekolah. Tamat sekolah. Iya karena gimana ya? Karena situasi juga tentang keluarga juga kan. Ada nih bingung karena pengen jajan gak ada uang. Orang tua pun gak ada uang. Gimana ya? Karena situasi juga tentang keluarga juga kan. Ada nih bingung karena pengen jajan gak ada uang. Orang tua pun gak ada uang. Iya, pengen jajan bang. Iya, Pengen seriusan. jajan. If I quit your realm, I still rap the safest home. If I quit this season, I still be the greatest. Kami tak sabar. Kami Sit down. Pasti kalian tahu ya kan? Pasti tahu lah kalian aku mau ngapain nih. Jadi ya seperti yang di judulnya aku mau buat gini ya, kisah aku dari dulu sebelum aku jadi YouTuber gitu cuy. Jadi aku mau cerita, diundang di TVRI, mau mengulik cerita awal aku sebelum aku seperti ini, sebelum aku sukses punya usaha dan bisa jadi YouTuber, alhamdulillah ya kan. Jadi di situ nanti aku bakalan ceritakan dari titik nol aku sampai Sabang dan Maruki. Enggak, bercanda. Jadi aku bakalan cerita nanti awal mula aku. Yang penting aku ngasih motivasi. Intinya aku nanti kasih semangat buat kalian semua biar makin semangat juga bisa jadi seperti kayak aku sekarang. Dan aku alhamdulillah kali semua ini ya berkat dari kedua orang tua, istri, keluarga dan keluarga terdekat. Pokoknya yang penasaran kalian aku nanti aku ceritakan di stasiun TVRI ya. Jadi itu aja deh. Jadi buat kalian ini ya, penasaran ikuti aja vlog aku gimana keseruannya aku nanti ngevlog di studio TVRI Sumut cuy. Penasaran? Jadi aku buat gerak dulu ya. Udah ganteng belum? Ganteng belum? Ganteng belum? Udah ganteng kali ya kan. Oke. Penasaran kan? Yuk ikuti sus. Ikuti. Sampai di studio TVRI Sumut ya. Jadi kita bakalan langsung aja menuju dalam ya kan. Ya kan, mantap. Oke cuy, jadi kita udah berada di studionya TVRI. Jadi kita sebelum masuk ke studio rekamannya, kita langsung make up dulu ya. Nah, make up artisnya sih. Bang, kau tengok dulu ini Bang, ada loh kulihat di TikTok Bang, FYP berkali-kali Bang. Yang tapi mana lagi yang mau ku tengok Cia? Kau tengok dulu ini, tapi kayak orang Medan kan, tengoklah nih ha, logatnya kalau kau dengar Bang, Iya kayak ya? kayak ini loh, Parmandala loh Bang. Apa jangan tetangga yang gang senggol ya? Nggak tahu juga lah kita nih. Oh kau ya Bang, yang Abang yang FYP di TikTok itu Bang? Bukan lah, bang. Bang. Ada bang orang Medan dia. Nggak tahu entah laki-laki setengah laki-laki atau laki-laki setengah. Tapi FYP dia dulu bang. FYP Bang, TikTok. berkali-kali Bang. Aku pernah lihat memang di media sosial itu viral yang dia pura-pura jadi perempuan. Iya, jadi itu Perempuan atau laki-laki Bang. laki-laki bang? Setahu laki-laki tapi nyamar jadi perempuan. Siapa sih itu orang? Aduh, daripada capek Bang kita ngomongin. Penasaran jadinya ya? Mending kita sapa dulu lah ya Benar. pemirsa di rumah. Iya benar-benar. Halo pemirsa di rumah, masih bersama
Saya Gracia Tobing. Dan saya juga Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda tentu saja lewat program kesayangan kita yaitu Beranda. Iya, ngobrol seru Seru dan dan asik. Tentunya dengan pembahasan menarik setiap minggunya. Benar Dan sekali. hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang juga sempat viral di TikTok ya. Pas Berkali-kali sekali. Jadi FYP TikTok Benar, loh. tapi Cia, tema kita berkaitan dengan viral hari ini yaitu namanya Wak Jon si tukang ngeprank, pemirsa. Nah, oke. Benar. Jadi gimana Bang? Abis ini kalau tadi kita nonton TikTok bisa jadi FYP, pengen gak sih jadi TikTokers? Pengen Atau jangan-jangan sih. sebenarnya Bang Azril udah punya akun TikTok, cuman diam-diam aja Kalau selama ini. punya sih pastinya punya lah Cia. Punya. Karena maka tahu yang orang Medan itu dia berlagak kayak perempuan tapi bisa viral kayak gitu. Apa Abang jangan-jangan pengen gitu dia juga, Bang? berulah menjadi setengah atau yang berulah menjadi satu? Ya udah, mending langsung saja Nggak kita usah panjang tanya. bicara lah ya. Iya, langsung aja kita tanya narasumbernya dan sudah hadir di studio Wak Wak Jon. Jon. Halo Wak Jon, apa kabar? Halo, Tambah kabarnya baik. ganteng ya. Aduh, ganteng. Aduh, berarti sebelumnya nggak ganteng. Nggak ganteng ya. Tapi mungkin setelah perawatan Kenapa? itu maka gak jadi ganteng ya Bang. Dipuji Cia, ganteng ya. Awas istri di rumah nonton. Atau jangan-jangan setelah ini FYP pula lagi. Bisa jadi, mau lah numpang ya Bang Bener. ya, kenal ya. Bener. Aduh, tapi luar biasa ya. Aku pernah ketemu sama Wak Jon loh. Iya benar kan Di kayaknya pinggir kemarin. jalan waktu itu. Oh iya, pas Ngapain? lagi acara apa itu Cia? Dia pernah bikin konten apa sih yang di Zebra Cross itu nggak sih? Bukan. Bukan ya, oh berarti salah Baru orang. salah Ya, orang ya. kan? Maka dari itu Cia, daripada salah kita tanya dulu. Biar nggak salah. Biar nggak salah orang, salah alamat ya Aduh, Bang. emang Masih biar teman-teman lupa juga ya ingatan itu emang. Cia. Ya. Teman-teman juga. Zebra cross banget ya. Bang Jis. Bang Ji. Iya. Apa hari ini Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik. ya. Sehat Makin ya. fresh dilihat ya. Kalau Iya. aku lihat dari YouTube-nya ini Cia, banyak yang FYP artinya banyak juga dong ini. Aduh, cuman. Aduh, ya ini tuh mungkin bisa kita bahas di belakang ya. Di belakang Wak. aja. Oke, tapi pemirsa, Wak Jon ini adalah seorang konten kreator asal Medan yang kontennya berkali-kali viral di TikTok. Bukan Pastinya. hanya seorang TikTokers, dia juga adalah seorang YouTuber. Oke, langsung aja kita tanya sama Wak Jon ini. Kok bisa Bang berkali-kali FYP itu rahasianya apa Bang? Gimana ya? Rahasianya kayak kadang nggak ada sih. Cuman mungkin keberuntungan saya aja mungkin gitu. Udah, Iya, bener seriusan. Istilahnya mereda di atas gunung ya. Rahasianya sebenarnya gini sih, kita susun supaya bisa diminati sama masyarakat banyak gitu kan. Kayaknya video ini tertarik ya, susun konsep aja sih. Oh gitu ya? Susun Oke. konsepnya, kalau bisa kita kasih materi itu lain daripada yang lain. Terus gimana itu yang lain daripada yang lain itu Ya. materi Abang apa aja nih? Apa emang semuanya prank? Tentang prank Ya. gitu. Atau Ya. ada yang lain barangkali? Dulunya tentang vlog, tentang komedi, Oke. tapi lebih banyak ke prank. Coba-coba kemarin buat prank, rupanya banyak. Banyak ya? Banyak view-nya, banyak yang minat, banyak yang suka, banyak yang terhibur. Oh Heeh. gitu. Oh berarti tadi abangnya kan ngomong komedi ya? Berarti Iya. jangan-jangan kayaknya ini stand up comedian juga ya? Jan? Enggak. Enggak ya? Enggak, cuman hobi aja, Oh, hobi gitu. melucu. Nah, meskipun nggak lucu ya kan. Tapi berbicara tentang tadi kata YouTuber atau vlogger tadi, sebelum jadi YouTuber tuh pasti dong ada Bang sesuatu hal kerjaan yang sebelum jadi YouTuber ini ya Bang? Oh, ada. Ada juga. Ada juga. Apa itu Bang? Tapi abang nggak percaya. Apa tuh Bang? Boleh lah Apa? kasih percayaan kita. Tapi kayaknya kalau abang ini yang ngomong kita selalu percaya. Iya, aja iya, ya. iya. Iyalah ya. Kalau di Medan itu bahasanya tukang becak, Bang. Tukang beca. Iya. Wak Iya. Jon pernah jadi tukang Tukang beca. beca. Iya, bertahun-tahun. Mulai dari tahun berapa Iya, itu Wak Jon? dari tamat sekolah. Tamat sekolah. Iya, karena gimana ya? Karena situasi juga tentang keluarga juga kan. Ada nih bingung karena pengen jajan, gak ada uang. Orang tua pun gak ada Sampai nggak ada uang. segitunya. Gimana ya? Karena situasi juga tentang keluarga juga kan. Ada nih bingung karena pengen jajan, gak ada uang. Orang tua pun gak ada Sampai nggak ada uang. segitunya ya, Iya, pengen jajan Bang. Iya, Pengen seriusan. jajan apa sih dulu Bang? Kok Ya sampai- ibaratnya kan teman-teman pada minum es, jajan segala macam, bisa jalan-jalan pergi gitu. Saya nggak ada sama sekali pegang uang. Kau aja lah dulu Bang Fahmi. Jangan Bang asal Fahmi main ini. sendiri aja. Minum es aja Bang ini nggak bisa. Nggak Bang. bisa. Dulu belum jumpa. Oh, Sebenarnya belum kalau jumpa jumpa. dia aku angkat derajatnya jadi tukang angkot. Nah, Sama kayak Gabe kemarin. iya ya. Tapi luar biasa cerita Wak Jon dari merintis dari benar-benar bawah ya Wak Jon. Mungkin Wak Jon bisa ceritakan
kehidupan Wak Jon lah, karir lah ya. Iya, benar. Dari benar-benar bawah sampai bisa sekarang punya ini loh apa namanya? Apa, Jon? Apa itu? Toko baju ya? Sekarang? Iya, distro. Distro. Heeh. Mungkin bisa diceritain tuh Jon. Jadi mungkin bisa menginspirasi buat para pemirsa yang saat ini mungkin lagi di titik terendah. Benar, Iya. benar. Supaya masih harus tetap semangat untuk bisa berjuang seperti sekarang Wak Jon Iya. gitu. Boleh Bang. Boleh. Bagi Tapi kita pengalaman. masih penasaran juga ini Bang. Cerita kehidupan Wak Jon yang sebelumnya menjadi tukang becak. Apa sih yang memotivasi selain dari misalnya nggak punya uang jajan ataukah pengen saya harus bekerja karena saya akan menjadi seorang Tulang punggung keluarga. kemudian hari barangkali ya kalau ketemu jodoh ya. Tanggung jawab juga sih kemarin tuh kan karena dari situasi keluarga yang kayaknya kalau diminta pun nggak bener-bener nggak ada lah gitu kan. Jadi ya saya sadar diri gitu. Oke. Mau minta ke siapa lagi? Mencuri nggak mungkin, Jangan. ya kan? Mencuri nggak mungkin, itu melanggar hukum satu. Benar sekali. Buat malu orang tua, buat malu keluarga kan. Jadi ya ada becak yang nganggur gitu kan. Ibaratnya bahasanya sia-sia nggak digunakan. Mesin gitu. atau ini? Mesin, Mesin ya? mesin, becak mesin. Jadi kelihat gitu kan. Coba lah jalan-jalan dulu nih awalnya. Nggak sengaja di stop. Oke. Di stop sama penumpang. Bang, becak Padahal bang saya gitu belum ya. profesi, belum tukang becak. Tapi dari awal itu di stop. Nah, antar ke sana katanya. Heeh. Berapa ongkosnya katanya? Nggak tahu, aku bukan tukang becak. Oke, Nggak oke. tahu ya kan. Udah naik aja nanti kakak kasih 15 ya katanya gitu. Waktu itu aku megang uang segitu udah banyak lah Bang. Tahun 2000 berapa ya? Tamat sekolah 2009. 2009. Tamat SMA, sekolah SMA atau SMP? SMA. SMA. SMA langsung berprofesi Jadi tukang mengikuti becak. jejak jadi tukang becak. Iya. Nah, alhamdulillah dari situ lumayan ibaratnya. Benar-benar. Megang uang segitu gitu loh. Wah, ini menarik loh cerita hidupnya karena kenapa banyak mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang memang belum berkecukupan secara finansial, tidak memiliki uang, banyak juga yang akhirnya jatuh ke jalan yang salah, menjadi seorang kriminal. Nah, ini cerita yang luar biasa dari Wak Jon. Benar. Pengen sesuatu tapi tidak ingin melakukan kejahatan ya, tapi tetap bisa bermanfaat dan berguna hidupnya. Artinya Luar memanfaatkan biasa. sesuatu di Wak Jon tadi lihat ada sesuatu yang bisa digunakan untuk mencari uang, di situ dia pakai kegunaan Iya. tersebut. Betul. Tapi intinya jangan malu-malu lah. Benar. Jangan gengsi Jangan gitu ya, gengsi. Bang. Ya? Banyak anak muda kan yang masa kayak gitu sih, masa kayak gitu. Nah, aku nggak di situ Kak. Apapun yang ku lakukan selagi halal dan nggak merugikan siapapun, aku lakuin Kak. Wah. Pasti ada cibiran ataupun contohnya hinaan. Selalu. Kau kok kerjaan kau kayak gitu. Selalu. Gitu. Itu bagaimana Bang mengantisipasi ataupun supaya nggak down gitu? Karena kan banyak nih anak-anak muda, apalagi profesinya kalau contohnya katakanlah tukang becak ini, langsung di chat temannya gitu langsung udahlah aku udah down gitu. Nggak peduli saya Bang. Jadi saya nggak takut diejek orang. Oke, menarik sekali Cia. Menarik, luar biasa. Aku malah pengen tahu transformasi dari yang tadinya tukang becak nih langsung jadi konten kreator, atau jangan-jangan sebelum itu ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu yang dikerjakan sama Wak Jon. Benar sekali Cia. Kalau Cia sendiri berpikir bahwa sesuatu transformasi itu apakah ada ibaratnya katakanlah konsep yang udah teride di otak atau memang mengalir gitu aja? Kalau menurut Cia sendiri. Kalau aku pribadi ya melihat hidup ini asik. Cia. Memang rezeki itu di tangan Tuhan, Iya, benar ya. benar. Tapi kita itu harus punya planning juga ke depan mau jadi apa. Entah jadi atau tidak, yang penting kita udah Serahkan sama Tuhan. Nah, kalau dari Wak Jon sendiri, dari tukang becak yang pada akhirnya jadi seorang konten kreator, gimana tuh transformasinya? Atau memang sebelumnya udah, saya mau ngeliat-ngeliat apa sih namanya kayak perkembangan di Kota Medan, ini mungkin bisa menjadi lahan cuan atau memang mengalir begitu aja, Bang? Sebelumnya banyak sih, sebelum dari tukang becak itu nggak langsung ke konten kreator. Oke. Banyak kegiatan-kegiatan lain, yang penting becak ini kan terkadang kan rame enggak gitu ya, terima-terima job sana sini gitu kan. Misalnya sumpamanya ada nih job yang macam bangunan gitu kan, saya kerjakan Kak, kerja bangunan jadi kuli, Pernah ibaratnya juga jadi jadi? kernet, pernah Kak? Kernet, kuli, sampai Karena dari setelah SMP saya kemarin tuh libur 1 minggu itu, 1 minggu libur bagi rapot. Nah situ saya nggak ada pemasukan, Wawa ada udah meninggal Wawa saya. Nah itu mandor bangunan. Dari situ saya diajak, yuk ikut Wawa aja, bantu-bantui gitu. Nanti dapat duit katanya gitu. Mau saya Kak jadi kernet bangunan. Berarti intinya mau dulu ya? Mau dulu. Mau dulu ya, karena Betul. nggak semua orang bisa mendapatkan privilege Benar. untuk bisa kerja langsung, misalnya jadi pegawai atau jadi pengusaha. Iya. Jadi memang untuk menyambung hidup apapun dikerjakan selagi Dikerjakan. halal. Selagi Benar halal, ya? intinya Tepuk selagi tangan halal. dulu kita berikan untuk Wak Jon yang Sangat menginspirasi. Iya, sangat cerita-ceritanya. menginspirasi karena ini saya perlu highlight sekali lagi ya Bang Oke. ya, karena
anak muda zaman sekarang ini tantangannya di situ. Mau nggak untuk bekerja, benar ya? sekali. Nah gitu, wah Tanpa luar biasa. mikir-mikir, tanpa memilah-milah saat itu, melihat Benar. situasi yang ada, Iya. langsung coba dan terjun dalami tersebut. Iya. Kalau boleh tahu Bang, untuk kategori inspirasi Abang supaya bisa tetap bertahan saat itu, tidak minta ke orang tua lagi siapa Bang? Selain orang tua ataupun Menginspirasi, yang motivasi. gitu, Motivasinya mungkin ya gimana ya, orang-orang lah, orang-orang yang ibaratnya yang saya tuh termotivasi ingin kayak mana ya, ingin menjadi orang yang sukses, yang berhasil gitu ya. Asal ngeliat orang yang sukses tuh kayak pengen. pengen gitu. kok, Iya, pengen kali ya saya seperti orang itu gitu kan. Jadi dari situ saya kayak mana caranya, belum tahu, belum nemukan itu, belum nemukan gimana cara bisa sukses seperti itu gitu kan. Mengalir aja, berjalan aja, apa aja lakuin sampai alhamdulillah pada waktu itu saya ada rezeki gitu Pak, ada dapat uang dari orang tua memodali saya untuk usaha pakaian. Oke. Usaha pakaian, tapi bukan yang seperti kakak bayangkan punya ruko besar, Oke. punya apa kios, enggak. Dari uang yang 3 juta rupiah, waktu itu saya belanjakan baju, saya jual di pasar Kak. Pajak pekan. Baju-baju yang gimana? Baju dulu itu musimnya My Trip, baju My Trip, Oh, My Trip, My Adventure. Heeh. Oh, dulu lagi iya, booming sempet di viral jalan ya. itu semua Yes, bajunya yes, My yes. Trip. Nah, di masa itu saya jualan baju Kak. Aduh. Wow. Di pinggir pasar, modalkan tikar dan 40 potong baju. Laku dalam satu hari kah? Satu atau- hari itu alhamdulillah. Oh, Karena oke, rezeki baik. tadi saya berusaha, insya Allah ya kan, Allah nggak tidur, Yes. saya dikasih jalan, tiba-tiba alhamdulillah satu hari itu penghasilan 800.000 Pak. Lumayan ya. Lumayan ya, Bang. Pada zaman itu Awalnya udah aku gede megang, itu. megang uang cuma 50.000, tiba-tiba satu hari penghasilan 800.000. Waduh, Wak John jangan berkaca-kaca, Wak John. Ada tisu nggak Aduh, sih ya? ada tisu ya. Ada Aduh. tisu nggak sih? Sedih kalau ingat masa itu, benar. Iya. Berarti Abang memang percaya bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati Benar. hasilnya ya Bang? Benar. Betul, betul. Aduh. Sedih. Aduh, Sampai diusir pernah. sampai diusir. Diusir karena kan juga pernah, Bang? di pasar itu kan udah ada yang punya tuh Kak, tempat iya. lapak-lapaknya udah Lapak-lapak punya yang- orang. iya, benar ya. Nah saya nggak punya sama sekali, cuman Astaga. minta izin aja. Ini kosong nih lapak ini, minta izin sama yang punya, bahwasanya boleh nggak saya berdagang di sini gitu kan. Oke. Kalau jam 5 sore orang yang nggak datang boleh deh, karena jam segitu orang udah nggak jualan lagi gitu. Saya tempati, saya buka 1 jam, saya susun bajunya. Jam 6 dia datang, diusir saya Kak. Udah berdiri. Udah berdiri, kemudian pergi. Bawa terus, anak. Terus abis itu, Bawa anak saya umur 3 bulan. 3 bulan di ayunan, di kios gitu, apa namanya, pasar gitu, diusir. Oke. waduh, itu Hujan posisi. tahun berapa itu? Tahun Tahun 6 tahun yang lalu. 6 tahun 6 yang tahun lalu. yang lalu. Tahun berapa? Tahun 2000. Oke. Oke. Mungkin Bang kalau contoh tadi udah banyak kisah pilu ataupun sedih. Heeh. Nah, yang kita mau tanyakan bagaimana yang orang tahu sekarang Abang setelah menjadi seorang YouTuber? Apakah orang yang terlebih dahulu katakanlah yang sering memberikan kisah pilu ataupun menyedihkan dalam hidup Abang sudah tahu bahwa Abang sekarang sudah menjadi seorang yang terkenal? Tahu. Nanti jawabannya Bang sesaat lagi setelah yang satu ini pemirsa. Silahkan Bang Fahmi. Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Rindu kau yang bikin saya begini, bukan saya benci tapi karena saya sedih. Lihat kau dengdor dan senyum bahagia, saya tahan rindu di sini dengan hati susah. Saya harap kau bisa tetap setia, jaga hubungan yang kau janji selamanya. Tunggu sana pasti balik saya.
Berempat. Oh, ya, ya. Selamat, Anda kena prank. Wah. Bang, kok pertanyaannya ya Bang ya? Kok orangnya pada mau ya Bang ya? Kok pada mau aja gitu, pasrah gitu Sebenarnya Bang? banyak yang nggak mau juga Nggak sih. mau juga? Enggak. Settingan tuh ya, Bang, ya? Pas ketepatan yang mau. Yang nggak mau nggak dimasukin. Oke. Sejak kapan ini Bang mulai ngeprank? Kalau tadi kita udah ngebahas tentang perjalanan hidup, terus bisa jadi konten kreator. Ini saya masih penasaran tadi soal transformasinya. Kok bisa sih jadi tukang ngeprank gitu, terus konten kreator, YouTuber? Apa sih yang membuat memotivasi Abang? Apa karena seneng ngeliatin orang susah, seneng ngerjain orang, atau gimana Benar. sih? Awalnya sih gimana ya benernya? Masuk di dunia prank itu dari teman. Oke. Dari teman. Awalnya kan dulu channel saya ini komedi gitu. Komedi, buat komedi sketsa pendek, ya kan, cerita-cerita pendek, cerpen gitu. Rupanya nggak jalan. Yang buatnya pakai tim banyak segala macam, tapi nggak jalan. Karena mungkin minatnya ya, karena nggak lucu juga mungkin. Rupanya ada teman yang datang ke rumah ngajak, Bang, buat video prank yuk, katanya. Ngajak gitu, itulah dibuat prank itu. Alhamdulillah view-nya meledak. Oke, berbicara tentang view, nanti kita akan bahas lagi konsep Abang ini dalam pembuatan videonya ini seperti apa, menghasilkan view-nya yang tinggi untuk mencari kata FYP tadi. Sesaat lagi ya Bang, setelah yang satu ini. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Siapa tahu yang mau di rumah sana mau jadi YouTuber ataupun vlogger, bisa tips and triknya nanti ditanyakan langsung ke ahlinya, yaitu Wak Jon, si tukang ngeprank. Iya, betul. Gimana nih Bang? Tadi kita udah ngomongin soal ada kontennya, langsung Wak Jon, dan juga tadi perjuangannya. Banyak sekali lika-liku kehidupan yang harus dijalani oleh Wak Jon sebelum menjadi seorang konten kreator. Lebih tepatnya yang kontennya selalu FYP ya. Rata-rata FYP di TikTok ya. Tapi berbicara tentang FYP, artinya banyak dong yang lihat atau yang namanya viewernya. Berapa sih Bang Berapa yang lihat? Bang? Beragam Kak, di sosial media ada macam-macam ya, macam TikTok, Snack, YouTube, beda-beda. Ada yang mencapai 6 juta. 6 juta. Itu di mana Bang? Di Snack video. Snap video. Snap video. Kalau di YouTube sendiri? Di YouTube sampai 1 jutaan. 1 juta. 1 juta. Aduh, enak banget yang nyebutnya 1 juta Pasti gitu ya. dong. Saya kalau mau bikin cover lagu-lagu aja kayaknya masih 1000 doang, Bang. Aduh, ini luar biasa. Semangat. Semangat ya, Semangat, menjadi harus konten kreator yang handal ya, seperti itu. Gimana sih Bang faktornya? Faktor laki seperti yang Abang bilang sebelumnya, atau memang ada tips-tips kiat-kiat gimana cara mendapatkan viewer sebanyak itu? Atau jangan-jangan itu viewersnya asli nggak sih Bang? Atau beli? Kita mau klarifikasi juga nih pemirsa di rumah. Asli dong, Asli kan bisa ya. tahu tuh dari like, komennya. Iya ya, Bisa aduh. tahu. Berarti dari udah 1 jutaan tadi di YouTube, pastinya dong dapat ininya banyak ya Bang? Aduh, belakang aja Bang. Belakang aja. Belakang ya. aja. Tapi emang pastinya ada duitnya juga dong buat pemirsa di rumah. Ada feedback ke kita juga kan. Betul, bikin konten itu kan juga tidak mudah ya. Tidak mudah. Bener ya Bang Fahmi? Bang Fahmi kayaknya juga pernah bikin konten nggak Bang? FYP belum ya kayaknya? Bang? Belum. Kemarin juga kolaborasi sama WJ aja ya. Cuman karena beda genre, kan WJ ini prank. Terus kita buat lagu yang kemarin ya. Lagu yang kemarin kita masukin di YouTube-nya WJ. Karena mungkin ya banyak positif sih komentarnya, terus like-nya juga lebih banyak, dislike-nya nggak ada kayaknya ya. Cuma karena memang WJ ini terkenalnya itu prank, dan akhirnya ya nggak bisa ngangkat karena masuk lagu kayaknya masih Berbeda jomplang jenis ya, ya Bang ya. Yes. Kemarin kita salah tempat aja, tapi Salah nanti tempat. next mungkin kita bisa buat proyekan yang mungkin lebih bisa menggebrak lagi J kemarin. Amin, Siap, amin, Bang. amin, amin, amin. Nah itu gimana Bang? Kok apa sih kita pengen tahu ya sebagai orang biasa nih, awam nih, bukan konten kreator, untuk menghasilkan viewers yang banyak,
selain dari kontennya, apa sih trik-trik yang biasa Wak Jon lakukan? Apakah kayak marketingnya harus bagus, timnya bagaimana sih membentuk tim yang solid gitu? Membentuk tim yang solid. Kalau saya sih trik dari saya ada tipe-tipe nih buat video. Kadang menurut kita nih lucu, keren, gokil loh, pokoknya bakalan viral nih. Belum tentu viral. Kadang kita buat video yang ngasal, tahu-tahu viral. Benar. Jadi kita nggak ada trik-trik ya, tapi ada satu trik yang paling manjur. Apa tuh Bang? Yang aku lakuin, intinya jangan pernah bikin nangis kedua orang tua kita. Asik. Aduh. Ini filosofi kehidupan ya, iya, Bang ya? Mungkin itu karena bisa viral tadi, kita jangan pernah buat bersedih orang tua kita. Dan banggakan buat mereka tersenyum dengan. Oke, tapi untuk kontennya sendiri gitu berarti yang penting kerjakan aja gitu ya? Kerjakan aja, ikhlaskan aja. Oke, nggak ada tips-tips yang lain gitu Bang, barangkali untuk misalnya untuk dapetin AdSense atau untuk bisa meningkatin viewers? Ada, tipsnya ada. Kolaborasi, cari teman-teman yang satu genre, yang satu frekuensi macam konten prank-prank gitu. Jadi kita memperkenalkan diri kita ke channel dia juga, penonton kita ke dia, penonton dia ke kita gitu. Artinya sama-sama membantu. Video yang satu dilihat oleh temannya, teman yang lain juga akan melihat video abang ya. Agar tapi itu Bang Fahmi kayaknya kan mau ngomong. Mau nanya sama WJ sih, kan Wak Jon tuh disingkat WJ. WJ. WJ ya. Padahal namanya sama Hanafi, J. Hanafi nama aslinya. Tapi nama panggungnya ya Bang, WJ ya. WJ. Nah, WJ kan udah pasti jadi YouTubers mungkin udah 3 atau 4 tahun ya. Iya, benar. Merintisnya ya. Udah banyak sekali kolaborasi dengan YouTubers, mungkin dengan yang lain-lain lah. Nah, kira-kira kolaborasi apa yang waktu itu yang pernah kalian buat sampai benar-benar viral banget gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Ada, kemarin tuh joget TikTok. Joget TikTok di depan umum. Di depan umum joget TikTok. TikTok. Itu berapa Bang? Ya itu tadi mau 1 juta. Yang 1 juta. Itu yang di YouTube ya? Di YouTube. Yang di YouTube. Nah, berarti WJ ini juga lihat pasar ya. Yang sekarang ini lagi viral apa nih? Benar. Terus bisa coba ditiru dan dimodifikasi. Benar. Mungkin bisa dicampur dengan bau-bau prank gitu ya. Iya, di joget di depan umum, ngeprank orang-orang yang enggak itu kan pasti butuh nyali besar tuh seharusnya ya. Iya, apalagi kalau bikin ngeprank ini kan sensitif ya. Kadang-kadang kayak apa sih kontennya nggak Iya, betul. Misalnya ada yang netizen hate comment ya, kalau sekarang orang bilangnya haters. Tapi kalau baca komen-komenan di pranknya WJ kayaknya banyak yang nungguin, banyak yang gitu. support. Terhibur. Karena prank kita itu bukan merugikan siapapun gitu. Murni untuk menghibur ya. Menghibur. Meski maupun kayak maaf tetap menyiksa diri sendiri. Karena kan banyak mempermalukan diri sendiri. Banyak juga mungkin prank-prank yang barbar ya bahasanya ya. Barbar, prank-prank yang mungkin dari bahasanya aja udah aduh ini kasar kali nih walaupun udahlah orang Medan kan gaya ngomongnya juga mungkin tegas gitu ya, kena mungkin bahasa-bahasa kasar, mungkin orang jadi banyak yang ada yang support, ada yang nggak support gitu. Nah, tapi mungkin WJ membungkus itu dengan konsep yang coba sopan santunnya dijaga, tetap Kak boleh minta tolong Kak, nah kan bahasanya bagus sih. Jadi dia aku rasa punya ciri khas sendiri, keren J. Kapan-kapan mungkin kita bisa kolaborasi, nanti mungkin ngeprank Cia atau ngeprank Bang Ajal ya. Prank Bang Ajal pakai baju cewek bisa nggak? Kira-kira kayak WJ kemarin. Bisa. Tapi itu viral ya kemarin ya? Viral Bang, alhamdulillah viral. Baru-baru ya? Baru-baru viral. Keren tuh itu. Wak Jon sendiri ini untuk katakanlah kualitas dan kuantitas videonya supaya terus FYP atau lihat views-nya itu gimana Bang? Apakah terus yang ngeprank yang seperti Abang lakukan gitu? Atau ada variasi konten yang lain? Kualitas dan kuantitasnya. Kita mengikuti pasar tadi Kak. Oke, berarti jeli melihat pasar ya? Melihat pasar juga, apa yang diminati orang-orang gitu. Jadi kadang di YouTube tuh ada YouTube Studio. Nah dari situ kita bisa tahu konten mana yang disukai mereka gitu. Jadi misalnya ada satu video yang di situ direkomendasikan sama YouTube, kita buat lagi, jangan sampai tidak. Itu kesempatan. Ya mirip-mirip barangkali ke situ ya Bang. Karena banyak minat dari situ. Baik. Berbicara tadi masih berbicara tentang minat di pasar YouTube tadi, sudah jeli dong Abang melihat situasi dan kondisi saat mau ini FYP, Abang sudah nangkap langsung ya. Wak Jon, tadi kita udah ngomongin banyak hal dan ini yang bikin saya penasaran. Tadi berangkat omongan Wak Jon kalau di komen-komennya konten-konten Wak Jon ini nggak ada hatersnya ya, semuanya banyak yang senang dan banyak yang mendukung ya Bang ya. Itu berarti kan erat ya kaitannya dengan personal branding yang Wak Jon keluarkan ternyata adalah vibes positif gitu. Itu bagaimana sih membangunnya? Terus apakah selama ini memang orang-orang tuh emang beneran nggak ada yang komen apa gimana sih?
ada sih, nggak semuanya itu suka juga. Ada beberapa yang menasihati, ngasih saran dan ngasih kritik. Ya kita tanggapi baik aja. Oke, tapi sejauh ini nggak ada hate comment haters yang sampai menghina gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Waduh, luar biasa sekali. Baik. Kasih tepuk tangan lah dulu pemirsa. Iya. Kalau Wak Jon melihat diri Wak Jon ini, satu kata yang mendeskripsikan kepribadian Wak Jon di sosial media. Apakah itu? Jeng jeng. Apa ya? Aman kali ya. Aman. Lucu kali ya. Lovable ya, friendly gitu ya. Aduh banyak deh, bukan cuma satu deh. Mungkin pemirsa dan Cia bagi yang di rumah sana juga ingin tahu bagaimana cara menjadi YouTuber ataupun vlogger yang katanya harus memberikan positive vibes. Kita tanya dulu sebelum mengakhiri program kita hari ini. Sejauh ini Abang kan sudah memiliki views ataupun katakanlah pengikut banyak. Iya. Dari kata vlogger atau YouTuber Abang ini bisa berpengaruh untuk orang. Iya. Yang mau saya tanyakan, apakah ada collabs untuk menaikkan katakanlah UMKM yang bisa berpengaruh dengan orang lain? Pernah? Pernah. Pernah. Seperti apa itu, Bang? Macam ada yang zaman apa bahasanya itu endorse ya? Oh, Iya, endorse. ya. Itulah ada yang beberapa perusahaan yang endorse ke saya gitu. Oke. Untuk menaikkan UMKM mereka. Oke. Oh, alhamdulillah. Berarti tidak hanya untuk dimanfaatkan untuk Abang sendiri, Tidak. tapi bisa bermanfaat untuk Buat orang orang banyak lain. ya. Itu memasang pakai tarif? Kadang kita tarifkan, terkadang dari mereka. Oke, pasti harganya mahal ya Benar. kalau ngeliat Wak Jon ya yang kreatif seperti ini. Nah, Karena ini kan luar sudah menjadi biasa. orang terkenal, pastinya banyak yang ingin berkolaborasi, artinya bisa memanfaatkan Abang untuk kepentingan mereka, tapi dalam arti yang positif, bisa Iya. berguna dengan banyak orang pastinya ya Bang ya. Betul. Untuk Nah, Cia sendiri, pengen untuk jadi YouTuber atau vlogger setelah melihat Wak Jon dari tukang becak bisa menjadi seorang YouTuber terkenal dengan katanya Frank Wak Jon. kalau dibilang pengen jadi YouTuber, pengen ya, tapi belum tahu kontennya seperti apa gitu. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol nanti di backstage sama Wak Jon. Siap. Gimana sih supaya yang cocok buat saya nih dari kacamatanya Wak Jon juga barangkali Benar. pengen. Ya. Tapi kalau kita pengen, berarti kita tanya dulu ke Wak Jon sebelum akhiri ini program kita hari ini. Iya. Tips and trick supaya bisa jadi YouTuber ataupun vlogger yang banyak diminati orang tanpa haters. Boleh Bang? Atau Sampai minim Bang. haters ya, minim haters. Tips dan triknya, Yes. membuat karya yang sebaik mungkin tuh Bang. Membuat karya sebaik mungkin. Nomor satu udah pasti Nomor tuh. satu, kita idekan matang-matang gimana sih bakalan ke depannya konten sini, kita bakalan disukai. Berarti yang kedua persiapan ya, persiapan materi Pokoknya ya. semua harus ada persiapan dan kita pikirin matang-matang. Intinya jangan merugikan siapapun. Jangan merugikan. Yang ketiga, Artinya jangan tidak merugikan plagiat juga ya siapapun Bang? ya. Oke. Oke, wah luar biasa Oke. sekali dari tukang becak yang jualan juga, bahkan jadi konten kreator, dan sekarang nih katanya juga udah punya usaha di bidang distro. Semoga sukses Wak Amin. Jon, Amin. luar biasa perjuangannya ini yang perlu ditiru oleh anak muda khususnya di Kota Medan dulu nih, bahwa untuk menjadi sukses itu tidak ada yang instan. Mie instan aja perlu direndam dulu ya, Benar. direbus ya. Yes, dan juga manusia Nah. itu pasti untuk memiliki kesuksesannya pasti ada yang namanya itu proses. Ya, Jalani betul. prosesnya tanpa perlu membandingkan dan tidak pastinya plagiat, terutama di bidang YouTube ataupun vlogger. Apapun yang dikerjakan dengan tulus ikhlas, Yes, bener ya ikhlas, Bang ya?